Baiklah, yang berikut industri kaca. Kaca adalah suatu bahan cair yang diolah sedemikian rupa, didapatkan dari beberapa proses kimia, fisika, dan biologi yang produknya berupa padatan. Salah satu bahan utama pembuatan kaca yaitu pasir silika. Oleh karena itu, kaca memiliki sifat fisika yang tembus cahaya, serta bening karena didukung oleh bahan-bahan yang menunjang kaca menjadi produk yang banyak diminati banyak orang. Industri kaca di Indonesia sendiri dibangun pada awal tahun 1970-an dan merupakan industri kaca yang menghasilkan produk setengah jadi atau industri hulu. Hasil produk dari pengolahan kaca ini meliputi kaca cermin, kaca lembaran, serat kaca, kaca untuk pengamanan, dan berbagai produk lainnya. Yang berikut bahan utama dan bahan penunjang pembuatan kaca. Yang pertama, pasir. Pasir adalah salah satu dari sekian banyak bahan penyusun kaca. Pasir kuarsa merupakan pasir yang digunakan karena tidak sembarang pasir bisa digunakan. Hal tersebut dikarenakan pasir kuarsa yang digunakan harus murni dengan kandungan besi yang terkandung dalam pasir tersebut tidak boleh lebih dari 0,015% dalam pembuatan kaca optik atau 0,45% untuk barang gelas. Komposisi yang terkandung dalam pasir yang digunakan turut menentukan memberikan efek terhadap produk kaca yang dihasilkan. Yang kedua, soda. Soda selain digunakan dalam industri makanan, namun juga digunakan dalam pembuatan kaca. Bahan dasar kaca ini mempunyai rumus Na2O yang didapatkan dalam soda abu padat atau Na2CO3. Sumber lainnya adalah dari bikarbonat, salt cake, dan natrium nitrat. Soda merupakan pereaksi yang kuat sehingga sangat mudah bereaksi dengan ion lainnya. Soda padat memiliki sifat yang spesifik seperti garam. NaCO3 mempunyai fungsi utama dalam pembuatan kaca. Natrium karbonat berperan sebagai flux dan silika yang berfungsi dalam menurunkan titik lebur dari campuran. Yang ketiga, tanah liat. Itu mempunyai rumus umum P2O, Al2O3, 6SiO2, di mana R2O dapat berupa natrium monoksida atau kalium monoksida ataupun dalam bentuk campurannya. Ini merupakan salah satu bahan dasar pembuatan kaca dan juga merupakan sumber dari Na2O dan K2O dan SiO2. Alumina yang terkandung di dalamnya dapat memperlambat devitrifikasi dan menurunkan titik didih dari kaca. Yang keempat, boraks. Boraks merupakan bahan tambahan yang dilakukan dengan menambahkan boron oksida dan Na2O dan kepada kaca. Tapi boraks tidak terlalu sering digunakan, namun ini digunakan untuk kaca lembaran dan kaca jendela. Boraks merupakan salah satu zat kimia yang banyak digunakan dalam industri seperti kaca. Yang kelima, kerak garam. Kerak garam atau yang lebih dikenal dengan sebutan salt cake yang dipakai sebagai bahan tambahan pada pengolahan kaca dan beberapa sulfat lainnya yaitu amonium sulfat dan barium sulfat. Kerak kecak digunakan untuk membersihkan buih pada tanur tangka. Yang keenam, kulit. Kulit atau kaca pecahan merupakan limbah kaca hancuran atau kaca yang tidak digunakan lagi yang dikumpulkan dari pecahan gelas, barang rusak, pecahan beling, dan kaca limbah. Kulit dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pengolahan limbah dan sebagai bahan pencairan dalam pengolahan kaca. Selain itu, kaca pecahan juga banyak digunakan untuk menghasilkan produk berupa kaca atau produk jadi lainnya. Bahan ini dapat digunakan 10-80% dari muatan bahan baku yang digunakan. Proses pembuatan kaca. Yang pertama, pencampuran bahan baku. Pada tahap ini akan dilakukan 3 tahap, yaitu mencampurkan bahan menjadi mixed batch bahan atau material yang dicampurkan yaitu soda as, pasir silika, dolomit, kerak garam, feldspar, limestone, pewarna, dan lain-lain. Sesuai dengan kaca yang diproduksi. Kemudian metode pencampurannya menggunakan alat, yaitu alat yang disebut dengan turbin. Yang kedua, pencampuran mixed batch dengan kulit. Setelah dilakukan proses mixing, kemudian batch pada mixing tersebut diangkut dengan belt conveyor dan dibawa oleh bucket elevator untuk masuk ke mixed tank. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses peleburan. Yang kedua, proses peleburan melting. Pada proses ini, batch dan kulit akan bercampur secara homogen. Pada proses ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair, dan ada beberapa zat yang berubah wujud dari padat menjadi gas atau cair menjadi gas. Pada proses ini terjadi proses endotermik,
karena pada proses melting diperlukan sejumlah panas atau energi untuk melebur batch dan kulit tersebut, di mana energi ini berasal dari pembakaran natural oleh molten glass. Pada proses ini menggunakan tanur tersebut yaitu tanur periuk dan tanur tangki. Yang ketiga, proses pembentukan kaca. Setelah kaca dilebur, selanjutnya yaitu proses pencetakan, yaitu proses menciptakan molten glass menjadi lembaran kaca dari melting. Secara alami, jika molten glass dimasukkan ke permukaan yang rata, maka secara otomatis dia akan menjadi molten glass yang elastis yang membuat kaca mudah dibentuk dan dapat ditarik. Dalam proses pembentukan kaca dipakai beberapa aksesoris, diantaranya arol, kamera P-monitor, carbon fender, carbon extension tool, dan carbon F. Tahap selanjutnya itu tahap pemotongan kaca setelah dilakukan proses pembentukan. Pada tahap pemotongan ini, kaca akan dipotong secara horizontal. Pada saat lembaran kaca tersebut berjalan, pisau sudah diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga akan didapatkan lembaran kaca yang horizontal dan lurus sesuai yang dibutuhkan. Proses pemotongan ini terdiri dari dua teknik pemotongan, yaitu teknik pemotongan secara langsung dan teknik pemotongan secara tidak langsung. Berikut proses pengepakan. Pada tahap ini, produk kaca yang dihasilkan akan dikemas ke dalam box dan palet yang selanjutnya akan dikirim ke distributor dan tangan konsumen. Kaca yang telah siap dipotong kemudian sudah siap untuk dikemas dan dilakukan proses pengepakan. Pada proses pengepakan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu menurut kemana tujuan produk tersebut, yaitu satu, paket, yaitu pengemasan dengan menggunakan box atau peti. Hasil produk kemasan ini akan diantarkan ke luar pulau maupun untuk ekspor ke luar negeri. Yang kedua, unpacket, yaitu pengemasan atau pengepakan dilakukan menggunakan palet tanpa menggunakan peti. Ini digunakan untuk produk yang akan didistribusikan ke dalam daerah dan distributor daerah terdekat. Yang berikut pengolahan limbah industri kaca. Limbah kaca memiliki potensi untuk kembali menjadi sebuah produk karena limbah kaca yang telah menjadi pecahan-pecahan tetap memiliki sifat yang sama dengan kaca yang baru, yaitu bening, tembus cahaya, tahan terhadap reaksi kimia, dan memiliki titik leleh terhadap panas yang tinggi. Namun limbah kaca ini merupakan limbah yang bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini dikarenakan limbah tersebut masih layak digunakan dan mudah untuk diolah menjadi produk kaca yang layak digunakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.